Apa guys manfaat belajar Dharma ini? Kita sekarang merenungkannya begini, saudara. Seandainya kita berbicara sama Ki Jaya saja dulu ya, tapi walaupun ini Anda nanti di wihara masing-masing, bahkan Anda sebagai seorang umat Buddha, Anda lalu merenungkan. Saya sebelum kenal agama Buddha, dengan saya yang sekarang, sudahkah ada perbedaan di dalam berperilaku, di dalam cara berbicara, maupun di dalam cara berpikir? Sudahkah saya ada perbedaan? Perbedaan yang saya maksudkan di sini, apakah saya sudah menjadi lebih baik? Loh, tapi saya dulu kan memang umat Buddha dari kecil. Saya kan bukan orang yang baru belajar agama Buddha. Baik, kalau memang kita belajar agama Buddha dari kecil karena orang tua kita sudah Buddhis. Lalu kita bandingkan, sejak saya kecil sampai hari ini, sudahkah saya menjadi lebih baik di dalam perilaku saya, di dalam cara berbicara saya, di dalam cara berpikir saya? Kalau saya bisa menjadi lebih baik, maka berarti saya belajar dharmanya ini sudah tepat, sudah sesuai. Karena memang Dharma belajar adalah untuk memperbaiki kualitas hidup kita, untuk memperbaiki perilaku kita. Tapi kalau setelah saya belajar sekian lama, kok ya masih sama-sama aja ya? Dulu saya rasanya ya emosional, sekarang ya masih emosional. Saya dulu pembenci, sekarang ya masih tetap pembenci. Oh, kalau seperti ini, berarti sama ini. Sekian lama saya belajar Dharma, saya belum mendapatkan manfaat. Nah, tapi tidak apa-apa. Saya minimal, saya sudah belajar Dharma walaupun tidak bermanfaat, ya tidak apa-apa. Saya masih bisa ada kesempatan saya belajar lagi, supaya saya di masa depan menjadi lebih baik. Karena ajaran Dharma adalah digunakan supaya saya bisa meningkat kualitas diri saya, bukan hanya sama. Nah, yang repot adalah kalau saya jadi tambah jelek. Saya dulu kenal Dharma itu, sebelum kenal Dharma, saya itu orangnya pemaaf. Saya itu mudah memaafkan mereka yang punya kesalahan dengan saya. Tapi setelah saya kenal Dharma, saya malah jadi pembenci. Saya malah tidak bisa memaafkan orang. Wah, ini agak salah pembinaan ini. Ini mungkin terlalu banyak baca-baca berita-berita negatif di media sosial nih. Atau mungkin kita banyak berkumpul dengan orang-orang yang tidak tepat nih. Karena di dalam Dharma disampaikan, kalau saya membungkus kayu cendana atau dupa, saya membungkus dengan kertas, maka tidak lama kertas saya jadi baunya harum. Sebaliknya, kalau saya membungkus dengan daun, daging yang busuk, maka langsung daging yang busuk ini mencemari daun yang tadi dulunya bersih, dan daun tadi jadinya bau. Nah, kemana kita bergaul, ke situ kita ketularan. Saya belajar Dharma. Dulu saya orangnya pemaaf. Setelah belajar Dharma, saya jadi pembenci. Saya jadi pendendam. Wah, saya salah pergaulan ini. Saya dari daging busuk, saya bungkus dengan daun. Saya ikut busuk juga. Wow, mungkin saya di wihara, dengarnya gosip-gosip, dengarnya hal yang negatif. Wow, ini sekarang saya harus membatasi kuping saya harus membatasi ucapan saya harus membatasi yang saya lihat, supaya ketika saya berkumpul dengan mereka, batin saya tetap seimbang, seperti yang dikatakan di dalam Dhamma, tangan kalau tidak luka, pegang racun juga tidak masalah, karena saya berusaha menutup hal-hal negatif itu supaya tidak masuk ke diri saya, maka saya berusaha untuk menjadi lebih baik, dan saya bisa memanfaatkan Dharma ini untuk meningkatkan kualitas diri saya, supaya saya masih bisa, dengan sisa waktu hidup saya yang sebentar ini, saya masih bisa memperbaiki kualitas diri saya. Nah, jadi
Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah membandingkan hidup saya beberapa tahun yang lalu dengan saya yang sekarang. Setelah saya jalankan Dharma, apakah saya menjadi lebih baik? Kalau lebih baik, berarti Dharma bermanfaat untuk Anda. Kalau sama, berarti Dharma masih perlu Anda praktekkan lagi supaya memberikan manfaat yang lebih baik kepada Anda. Tapi kalau Dharma membuat Anda menjadi lebih jelek, maka sekarang masih ada kesempatan kita perbaiki untuk kita tingkatkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara, setelah kita belajar Dhamma sekian lama, kita hendaknya juga menyadari apakah kita ini seperti di dalam Dhamma dikatakan seperti lidah ya. Jadi kalau begitu merasakan sayur, lidah itu kan, sayurnya enak, sayurnya pedas. Begitu nempel di lidah saja, langsung kita bisa merasakan enaknya sayur, atau pedasnya sayur, atau asinnya sayur, atau tawarnya sayur. Atau kita seperti sendok, kalau di dalam Dhamma juga ada itu. Kita seperti sendok yang direndam sayur 2 minggu aja, sendoknya tidak merasakan apa-apa. Kita kumpul dengan Dharma sekian lama, tidak memetik manfaat apa-apa. Oh, sendok ya kita ini. Duh, makanya kumpul sekian lama nggak ngerti-ngerti Dhamma. Atau kita seperti lidah, begitu kena Dharma sebentar aja dapat manfaat yang hebat. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lalu merenungkan, apakah manfaat yang kita sudah dapatkan di dalam Dhamma? Ada beberapa manfaat yang ditunjukkan di dalam Dhamma kalau kita melaksanakan ajaran Sang Buddha. Karena ajaran Sang Buddha ini demikian banyak, demikian bervariasi. Murid Sang Buddha mulai dari para biku, murid Sang Buddha juga ada dari para pedagang, murid Sang Buddha juga ada dari para raja dan lain sebagainya, para pertapa lain dan lain sebagainya, sangat banyak bervariasi sehingga ajaran Sang Buddha ini demikian luar biasa dan banyak sekali. Bagi Anda yang berumah tangga, bagi semua perumah tangga, ajaran Sang Buddha tidak kurang-kurang untuk belajar Dharma sebagai perumah tangga. Ya, ada Sigalowada Sutta dan lain sebagainya. Nah, salah satu manfaatnya kalau Anda sebagai perumah tangga adalah Anda memahami cara bermata pencaharian yang benar. Jadi, sekarang saya setelah jadi umat Buddha, saya sekarang mengerti apa yang saya boleh lakukan, saya boleh kerjakan sebagai mata pencaharian saya. Misalnya, saya akan bekerja yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran kemoralan. Saya bekerja dengan tidak membunuh makhluk lain. Saya bekerja dengan tidak merugikan karena mencuri milik orang lain. Saya bekerja yang tidak berhubungan dengan atau mengkondisikan adanya perzinahan. Saya bekerja dengan menghindari kebohongan. Dan saya juga bekerja yang tidak lagi mengkondisikan orang mabuk-mabukan. Jadi sekarang saya mengerti yang saya kerjakan. Jadi saya memperoleh penghasilan, saya memperoleh nafkah untuk hidup keluarga saya, itu dengan kondisi yang bersih. Tidak melakukan pelanggaran kemoralan. Nah, ini adalah salah satu manfaat, yaitu saya bisa bekerja dengan pedoman yang jelas, sebagaimana yang disampaikan di dalam Dhamma. Minimal tidak melanggar 5 sila. Kemudian, saya di dalam Dhamma juga sudah diajarkan bagaimana selain saya bekerja dengan tidak melanggar sila, saya juga punya pedoman mempergunakan hasil pekerjaan saya supaya
saya tidak bisa disebut boros, tapi saya juga tidak disebut pelit atau kikir. Nah, bagaimana ini? Nah, di dalam Dhamma sudah dijelaskan, yaitu bahwa kalau saya punya penghasilan, katakanlah penghasilan saya ini 100%, maka saya boleh menggunakan penghasilan saya untuk hidup, untuk makan, untuk minum, untuk bayar listrik, untuk bayar pulsa, dan lain sebagainya. Katakanlah ini 25%. Dari 100% itu untuk hidup 25%. Kemudian 50% saya gunakan untuk menambah modal, untuk memutar dalam pekerjaan saya, supaya pekerjaan saya semakin lama menjadi semakin besar, semakin maju. Sehingga penghasilan saya yang tadi 100% itu nilainya X, kalau bisa nanti dengan penambahan modal 100% itu bisa menjadi 2X, 3X, 10X, dan seterusnya. Ya, kemudian selain 25% untuk hidup, 50% ini untuk penambahan modal, maka 25% sisanya di dalam Dhamma disampaikan adalah untuk dijadikan cadangan. Supaya kalau mungkin kita sakit, atau mungkin ada pandemi seperti ini, atau mungkin ada usaha kita yang kurang maju, maka 25% ini bisa menjadi cadangan untuk kita tetap hidup. Dan dari 25% ini pula, kalau kita mau berdana, kita mau berbuat baik, ya, ini diambil dari yang 25%. Ini cara pembagiannya seperti itu, sehingga nanti kita tidak bisa mengatakan, oh si A boros, si B pelit. Kita lihat perbandingannya tadi, apakah 25% untuk dia hidup, 50% untuk menambah modal, dan 25% disimpan atau berbuat baik. Nah, ini nanti yang kita bisa jadikan ukuran dia boros atau kikir. Jadi dengan kita belajar Dhamma, maka tadi yang pertama, kita tahu hal-hal yang kita mau kerjakan sebagai menambah nafkah atau mencari nafkah kita. Yang kedua adalah kita bisa mengerti cara menggunakan keuntungan kita, keuangan kita. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengerti cara memilih teman. Teman ini penting sekali. Dan di dalam Dhamma berkali-kali sudah dijelaskan. Misalnya, jangan berkumpul dengan orang tidak bijaksana. Itu berkah utama. Berkumpullah dengan orang yang bijaksana. Itu berkah utama. Karena tempat kita berkumpul, itu mempengaruhi pola pikir kita. Daging busuk dibungkus daun, menjadi busuk daunnya, tercemar daunnya. Dupa wangi dibungkus kertas, kertasnya ikut wangi, tercemar tapi secara positif. Jadi kita mulai mencari teman, tapi sekarang dikatakan teman yang tidak bijaksana ini gimana ya? Kok kita lalu perlu hindari? Teman yang tidak bijaksana adalah teman yang mendorong kita menambah ketamaan, menambah kebencian, menambah kegelapan batin. Sedangkan teman yang bijaksana adalah teman yang mendorong kita untuk berlatih mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin, sebagaimana yang disarankan di dalam Dharma. Jadi, kalau kita berkumpul dengan orang, atau kita membuka media sosial, kemudian ada kata-kata, kita tidak perlu ke wihara, kita tidak perlu melaksanakan Dharma, yang penting hidup ini happy-happy, puaskan kesenangan indriamu. Wah, ini isinya kok kebencian dan ketamaan. Langsung kita edit, langsung kita stop, langsung kita tutup. Oi, saya nggak mau dengarkan ini. Karena ini
berisi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Saya nggak mau. Sebaliknya nanti ada media sosial yang mengajarkan, ayo kita kebaktian bersama ini, 22 wihara di Kota Madya dan Kabupaten Blitar, ayo kita kebaktian bersama. Wah, ini hal yang positif banget. Kita berkumpul tapi dalam bentuk virtual, dalam bentuk dunia maya, karena kita kan memang belum boleh berkerumun karena masih PPKM sekarang, masih ada pembatasan ya, karena pandemi masih belum selesai. Tapi sekarang dengan kita bisa bertemu secara online begini dan kita bisa membahas dharma, ini sangat bermanfaat. Wah, kalau begitu ini bisa untuk mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin. Wah, ini saya akan ikuti. Nanti saya akan cari dari sumber-sumber dharma ya, ataupun dari sumber-sumber media sosial di Blitar dan sekitarnya ini. Kapan lagi ya ada pertemuan lagi 22 wihara ini? Kapan lagi ya? Bahkan nanti kalau pertemuan 22 wihara ini bisa menjadi kebiasaan rutin seminggu sekali, nanti akan ada wihara-wihara dari kota lain juga akan bergabung. Dan di sini nanti kita bisa menjadi banyak teman yang positif, teman dari wihara-wihara yang kita nanti bisa selesai pandemi ini, kalau mungkin dari Blitar, ayo kita mau berkunjung ke kota lain, ke pulau yang lain, akan mudah karena kita sudah saling kenal, walaupun masih dalam dunia online, dunia media sosial, daring begini, dalam jaringan begini. Tapi nanti akan bisa ditindaklanjuti ketika pandemi selesai. Nah, ini adalah manfaatnya kita berteman. Jadi, di wihara pun sebetulnya menjadi kesempatan kita berteman dengan orang-orang yang bijaksana. Nah, jadi yang pertama tadi, kita di wihara mendapat manfaat karena kita mengerti, kita mendapat tuntunan, punya mata pencaharian yang benar. Yang kedua, kita di wihara mendapat tuntunan bagaimana kita menggunakan hasil dari mata pencarian yang benar tadi untuk kita manfaatkan tanpa merugikan diri sendiri, tapi memberikan manfaat untuk banyak orang. Yang ketiga, di wihara kita juga bisa memilih teman, sehingga kita menjadi orang yang lebih bijaksana, karena kita punya kesempatan untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, kemudian juga nanti di wihara ini adalah kesempatan kita untuk melatih, mengembangkan kesadaran setiap saat. Ya, makanya kalau di wihara dulu biasanya ada, ayo kita puja bakti, baca parita, dan meditasi bersama. Nah, waktu meditasi katakanlah 15 menit rata-rata kalau di kebaktian, jangan malah ngomong, duh kebaktiannya kok meditasinya lama. Kalau mimpin meditasi itu yang cepat saja, ya jangan, waduh meditasi lama begini ini kita ngantuk. Lebih baik meditasi mulai, belum nutup mata, selesai. Itu lebih gampang. Jangan 15 menit, kesuwen, terlalu lama. Oh, ini justru meditasi ini adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari kita sebagai seorang umat Buddha. Karena kita kemudian berusaha mengenal pikiran kita sendiri. Kita sudah terbiasa mengenal orang lain. Kita terbiasa mengenal lingkungan. Kita terbiasa mengenal sekitar kita. Tapi kita kadang tidak terbiasa mengenal diri kita sendiri. Nah, pada saat meditasi, kita belajar mengenal diri sendiri. Oh, ini pikiranku yang baik. Oh, ini pikiranku yang negatif. Kalau aku punya pikiran yang baik, kemudian aku sadari dan nanti akan satu ketika aku tidak lanjuti. Kalau ini adalah pikiran negatif, maka aku sadari dan lain ketika tidak aku kondisikan untuk muncul lagi. Jadi kita kemudian belajar memahami pikiran kita ini. No, sampai sekarang kan kita pandemi, tidak bisa latihan meditasi. Oh iya, di wihara kita tidak bisa latihan meditasi. Tapi kita bisa latihan meditasi di rumah. Bahkan mungkin dalam pertemuan nanti, pertemuan kita seminggu sekali secara media
Zoom ini, daring dalam jaringan, kita juga bisa satu ketika belajar meditasi bersama. Atau mungkin kita mendiskusikan pengalaman meditasi kita yang kita sudah latih seminggu, kemudian pada saat pertemuan ini kita mendiskusikan. Jadi media ini, media Zoom ataupun media dalam jaringan ini sangat banyak manfaatnya. Bukan hanya Anda mendengar ceramah saja, tetapi Anda juga bisa berdiskusi Dharma. Ya, jadi nanti Anda bisa tanya dan lain sebagainya. Kalau saya mau tanya nih, gimana ya saya meditasi kok pengalamannya saya begini. Nah, ini kesempatan Anda bisa belajar. Kemudian saya ini kok dalam rumah tangga saya kok sulit ya saya memaafkan pasangan hidup saya kalau saya jengkel. Nah, ini kesempatan kita nanti bisa belajar bersama di sini. Sehingga nanti hasilnya benar-benar media ini bisa menggantikan kita belajar yang lebih positif, kita punya pegangan hidup untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi, media Zoom ini juga bisa untuk kita gunakan latihan meditasi bersama. Nah, saudara-saudara, jadi minimal ada 4 keuntungan kita belajar Dharma. Apakah Anda sudah mendapatkan manfaat dari 4 ini? Apakah baru salah satu, atau salah 2, atau keempat-empatnya Anda sudah dapatkan? Yaitu punya pedoman yang jelas tentang apa yang harus kita kerjakan untuk mencari nafkah. Kemudian yang kedua adalah punya pedoman yang jelas untuk menggunakan penghasilan yang kita miliki. Yang ketiga, punya pedoman yang jelas untuk memilih teman yang bermanfaat untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Dan di dalam Dharma adalah keuntungan yang terbesar bisa mengurangi kekotoran batin kita, yaitu kita mengembangkan kesadaran setiap saat, sadar sedang bekerja, sadar sedang berbicara, sadar sedang berpikir, sehingga ketamaan, kebencian, kegelapan batin bisa kita kurangi secara bertahap, bahkan mungkin bisa kita lenyapkan, dan akhirnya kita bisa menjadikan kelahiran ini sebagai kelahiran yang terakhir. Dan ini semua, keempat manfaat ini bisa kita dapatkan dengan pertemuan rutin nanti, mulai sekarang pada saat ulang tahun Wihara Samakijaya ini sebagai gebyar pertama, sebagai langkah awal, tapi nanti selanjutnya kita bisa teruskan, bahkan sampai di luar pandemi pun, setelah pandemi selesai, sebaiknya pertemuan ini akan tetap bisa kita manfaatkan, pertemuan dalam jaringan, karena dengan pertemuan ini bukan hanya kita bisa tatap muka, tapi juga pertemuan ini bisa diikuti oleh banyak orang dan terdokumentasi. Sehingga nanti kalau seandainya orang dalam kesempatan pertemuan itu belum bisa ikut, di lain kesempatan dia bisa buka dokumentasinya dan dia bisa ikuti, dia bisa belajar, dan dia bisa menyusul pengetahuannya untuk mendapatkan manfaatnya lagi. Nah, saudara-saudara, inilah sesungguhnya menjadi satu kemajuan kita, khususnya yang di Kota Madya dan Kabupaten Blitar, karena kita menjadikan kesempatan ulang tahun Samakijaya ini sebagai satu titik awal. Ya, kebetulan saja nih pas ulang tahun Samakijaya, bukan berarti mengutamakan Samakijaya, itu tidak, tapi hanya kebetulan bulan ini ulang tahun Samakijaya, kita jadikan titik awal, titik tolak untuk kita mengubah cara kita bergaul. Daripada kita berkerumun di wihara, kita mengubah cara bergaul kita untuk secara dalam jaringan, dan kita menyemangati diri kita masing-masing untuk menjadikan media ini sebagai tempat belajar Dharma, tempat untuk mendapatkan semangat menjalankan Dharma di kehidupan sehari-hari, sehingga hasilnya ketamaan, kebencian, kegelapan batin bisa kita kurangi sedikit demi sedikit, bahkan mungkin kita lenyapkan sama sekali di dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan ini bisa menjadi kehidupan yang terakhir,
sehingga kita tidak terlahirkan kembali. Semoga dengan 30 tahun usia Wihara Samakijaya akan semakin banyak manfaat yang bisa diberikan, semakin banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan, dan semoga dengan Anda melaksanakan Buddha Dharma di kehidupan sehari-hari, semakin banyak pula kesempatan Anda memperoleh kebahagiaan, dan semakin banyak pula Anda membahagiakan orang-orang di sekitar Anda, pasangan hidup Anda, keluarga Anda, tetangga Anda, masyarakat Anda, bahkan semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata.